Kemudian kita beranjak ke kebijakan ujian sekolah di tahun 2022 seperti yang di tahun sebelumnya 2021 di saat jeda waktu 2021 sebelum muncul PP Standar Nasional Pendidikan ini, Kemendikbud sudah menerbitkan SE nomor 1 tahun 2021 itu sebagai jeda atau jembatan terhadap aturan mengenai peniadaan UN dan ujian sekolah. Untuk tahun ini kita sudah mengacu kepada PP tentang Standar Nasional Pendidikan yang ada di pasal 48 ayat 1, 2, dan 3, yaitu yang pertama, evaluasi sistem pendidikan oleh pemerintah daerah dilaksanakan terhadap A. Pendidikan anak usia dini, dan B. Pendidikan dasar dan menengah. Yang kedua, evaluasi sistem pendidikan oleh pemerintah daerah merupakan evaluasi terhadap kinerja satuan pendidikan dan program pendidikan sesuai dengan kewenangannya. Yang ketiga, evaluasi sistem pendidikan oleh pemerintah daerah dilaksanakan berdasarkan profil pendidikan daerah. Jadi, bentuk evaluasi sistem pendidikan yang dilakukan oleh Pemda itu dalam bentuk ujian sekolah oleh satuan pendidikan. Lanjut. Jadi di sini di dalam Permendikbud nomor 43 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ujian yang diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan dan Ujian Nasional, akan tetapi pasal-pasal yang mengenai ujian nasional itu sudah tidak berlaku. Kita masih memberlakukan mengenai ujian sekolah di sini masih tetap hidup pasal-pasalnya, yaitu ujian sekolah adalah ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang merupakan penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan yang bertujuan untuk menilai pencapaian standar kompetensi lulusan untuk semua mata pelajaran. Sedangkan bentuk ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan berupa A. Portofolio, B. Penugasan, C. Tes tertulis, dan atau D. Bentuk kegiatan lain yang ditetapkan satuan pendidikan sesuai dengan kompetensi yang diukur berdasarkan standar nasional pendidikan. Jadi yang tertuang di dalam SE tahun 2021 itu adalah mengambil dari Permendikbud 43 tahun 2019. Dan pada semester ganjil dan atau semester genap pada akhir jenjang dengan mempertimbangkan capaian standar kompetensi lulusan. Lanjut. Dan selanjutnya untuk ujian sekolah itu kita lihat di dalam Permendikbud 43 tahun 2019 itu ada ketentuannya siapa peserta ujian sekolah. Peserta ujian sekolah yaitu adalah peserta didik pada akhir jenjang. Dan persyaratannya adalah A. telah berada pada tahun terakhir di masing-masing jenjang atau program paket kesetaraan, dan B. memiliki laporan lengkap penilaian hasil belajar seluruh program pembelajaran yang telah ditempuh pada jenjang pendidikan tersebut. Untuk kelulusan bagi peserta didik jenjang SD, yaitu peserta didik dinyatakan lulus dari satuan program pendidikan apabila A. menyelesaikan seluruh program pembelajaran, B. memperoleh nilai sikap atau perilaku minimal baik, dan C. mengikuti ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan. Untuk kelulusan peserta didik ditetapkan oleh satuan atau program pendidikan yang bersangkutan. Dan penyelesaian seluruh program pembelajaran untuk peserta didik sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah atau sekolah dasar teologi Kristen dan sekolah dasar luar biasa apabila telah menyelesaikan pembelajaran dari kelas 1 sampai kelas 6. Kemudian ada kewajiban bagi satuan pendidikan yang diwajibkan di dalam Permendikbud 43 tahun 2019 ini untuk menyampaikan nilai ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan dan nilai rapor kepada kementerian melalui data pokok pendidikan untuk kepentingan peningkatan dan pemerataan mutu pendidikan. Ini adalah
pesan bagi Bapak Ibu Kepala Sekolah jenjang SD. Lanjut. Dari materi yang saya bawakan ini, saya simpulkan bahwa yang pertama, penyempurnaan pengaturan mengenai evaluasi memisahkan secara lebih tegas antara evaluasi terhadap hasil belajar peserta didik dan evaluasi terhadap sistem pendidikan. Dan yang kedua, sejalan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, evaluasi terhadap hasil belajar peserta didik merupakan kewenangan dan tugas pendidik. Yang ketiga, peran pemerintah pusat dan pemerintah daerah adalah melakukan evaluasi terhadap sistem pendidikan untuk memantau kemajuan dan kesenjangan di dalam sistem, serta melaporkan hasil evaluasi tersebut sebagai bentuk akuntabilitas publik. Dalam hal ini, pemerintah pusat dan pemerintah daerah juga dibantu oleh lembaga mandiri untuk melakukan telaah kritis dan objektif. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat untuk